review salah satu keyboard mekanikal dari Cooler Master dengan nama CM Strom. CM sama Strom. Well, kita langsung saja. CM Strom ini adalah mechanical keyboard dan juga bisa melihat mereknya Cooler Master. Cooler artinya dingin, master adanya ahli pendingin kulkas. Dan sebenarnya untuk CM Strom ini kalau di Indonesia mungkin produk lain ya yang mendunia. Kita tahu produk ular sama ada lingkaran yang paling bener-bener istilahnya bisa dibilang merajai. Tapi di samping itu produk-produk dari merek lain tuh gue rasa juga bisa dibilang bersaing. Hanya mungkin kita yang tidak begitu tahu gitu loh adanya produk-produk lain. Dan well, kita melihat Quick Fire Rapid E mechanical game keyboard. Tidak ada numlock, hanya ada key sampai arah kanan. Nah, kalau melihat dari Quick Fire Rapid sendiri ada blue switch, full LED backlight. Full LED backlight ini lampu yang ada di belakang. NKRO. Ada lighting management. Lighting management itu artinya lu bisa mengatur semua lampu yang ada di sini mau diatur seperti apa. Dan ada active light. Active light itu karena memang modenya ada yang rada gelap, kalau misalkan dipencet bisa nyala. Jadi terserah kalian mau sistem yang mana atau mau lampu yang kayak gimana. Dan kalau kita melihat di bagian belakang ada keyboardnya, ada fitur lebih baca Cherry Mix Mechanical Key Switch, guaranteed up to 5 million keystroke. Full LED backlight, 5 mode and 5 illumination level adjustment. Jadi kalau untuk ke levelnya ke websitenya aja, Landesnya juga kalau nggak salah ada softwarenya. Dan kemudian ada active light, reactive illumination, set key to light up and touch. Jadi disentuh seperti yang gue bilang lagi, langsung dia bisa menyala sendiri. Ada profil management itu kayak di sininya udah ada memori. Jadi kalau misalkan lo habis ke komputer A, habis gitu settingan lo ke save di situ, lo ke komputer B nggak usah nyeting lagi, jadi udah langsung kesimpan. Repeat rate tweaking over USB, execute command quicker than ever. Repeat rate, kita bisa melihat kalau di sini ada 1 kali, 2 kali, 4 kali, 8 kali. Ini bukan kegantengan kita yang nama 2 kali lipat, 4 kali lipat, atau 8 kali lipat, tapi kecepatan mouse saat kita menahan. Mungkin teman-teman ada game misalkan lebih ke game FPS misalkan, lo bisa menahan save dengan menggunakan rapid 2 kali, otomatis A-nya itu kalau kita tahan kan biasanya nulisnya A gitu. Tapi kalau untuk di 2 kali atau 4 kali, 3 kali itu jadi lebih ke rapid. Yang lebih cocok sih kayak game-game rapid itu biasanya butuh fast hand. Dalam arti ya kecepatan tangan lah, kayak mungkin Dota saat war atau FPS saat kalian panik gitu kan, bisa jadi gitu. Dan fitur kemudian ada multimedia function and keyboard. Multimedia karena di sini ada FN, ada FN di bagian atas panah ini ada play, pause, next, volume up, volume down, backward, dan juga ada stop. Kemudian ada rec, ada lock screen, ada scroll lock untuk melakukan lock di Windows dalam arti sleep. Dan juga sebenarnya tidak ada ini ya, print screen ada M4, M3, M2, M1. Ini macro. Dan untuk M1, M2, M3, M4 ini untuk backlight. Buat teman-teman biar ya setidaknya kita tahu fiturnya terlebih dahulu. Jadi kita akan mulai untuk melakukan unboxing. Oke, kita akan memulai unboxing di sini untuk Quick Fire Rapid E. Quick Fire Rapid E. Nah, C kecil, tidak ada numlock. Dan buka. Nah, ini kabelnya cukup, bisa gue bilang cukup unik karena posisi dari kabelnya ya. Kalau teman-teman mungkin tahu tipikal kabel ini biasanya buat Android yang kecil, kemudian USB juga ada logo CM Strom. Jadi kalau misalkan
keyboardnya nggak dipakai, kabelnya juga bisa buat ngecas HP, itu kan lumayan multifungsi. Setidaknya mungkin habis selfie, kabel datanya ini. Ini kabelnya, dan kita ke keyboard sekarang. Wait. Lumayan berat. Nggak juga sih, nggak sampai, paling 0 komaan lah, nggak sekian, nggak sampai 2 kilo. Dan kalau ngelihat dari posisi keyboard, dia mencoba untuk bukan mencoba sih, emang seperti ini. Dia ke low profile di bagian escape sampai pause. Ini tidak menggunakan low profile karena yang pasti tombol dari sini itu pakai tangan yang paling di ujung. Jadi kalau misalkan kita mencet F1 otomatis kan nggak perlu menekuk jari, tapi langsung ke ujung. Makanya dia lebih ke high profile. Ini bagus banget buat Rapid E. Kemudian untuk dari angka juga begitu pula juga angka. Dia tidak menggunakan low profile. Kenapa? Karena untuk kalau misalkan ini dibuat low profile, di saat kita naik nabrak. Jadi dia mengikuti alur tangan gitu loh. Karena yang pasti semua gamers tuh mainnya kan gini, dari menekuk ke atas, menekuk ke atas. Dan juga dari key dia agak sedikit turun, tidak ke high ground Dota kali, tidak ke high profile. Jadi untuk posisinya cukup bagus. Jadi kalau misalkan kita menaruh tangan meluruskan sini tuh langsung nabrak. Dalam arti lu diberi kenyamanan posisi yang bagus untuk keyboard, untuk lu menekan bagian atas dan juga bagian tengah serta bagian bawah. Bagian bawah di low profile, dia agak sedikit miring ke arah bawah. Jadi benar-benar mengikuti jari. Saat jari lu menekuk, jadi lu bisa menjangkau shift sampai arah atas itu dengan mudah. Dan semakin ke bawah itu semakin pendek. Kontrol sampai arah kanan. Jadi bener-bener kayak misalkan lo narik, lo udah nyampe gitu loh. Kalau udah narik nggak ada halangan. Beda dengan keyboard yang bukan mekanikal. Justru malah semuanya dibikin rata, kelihatannya halus banget. Tiba-tiba waktu kita turun, kita mencet Windows, akhirnya datanya keluar. Dan Abaddon. Itu yang biasa terjadi di keyboard yang bukan mekanikal, semuanya rata. So, kita bisa melihat ada logo CM Strong. Bagus banget, jadi buat gaya setidaknya kan lumayan gitu. Belum lagi ditambah LED-nya juga. Ada ini kabel keyboardnya ditaruh di sini, dan cukup bagus. Ada VN, ada kontrol multimedia, ada untuk backlight juga. Jadi gue rasa cukup gampang untuk CM Strong. Dan di sisi lain ada CM Strong Fire Rapid. Nah, ini bahasa Chinese-nya. Ini bahasa Inggris. Nah, ini udah ada guidebook buat teman-teman yang mungkin lebih jelas lagi. Ada repeat rate-nya juga dan macam-macam. Dan juga ada fitur dan lain-lain biar lebih jelas. Dan juga ada promosi CM Strong. Headset dan juga mouse. Dan sudah ada boxnya, jadi kita akan langsung tes keyboard sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana. Jadi kita kembali ke lampu terlebih dahulu. Kalau kita melihat mode yang sekarang yang gue pakai, ini untuk 1 kali touch baru nyala, shift, lock, tab, lock, ASD ya. Jadi semuanya mengikuti reaktif. Jadi lampunya ada mode reaktif. Terus kemudian ada mode reaktif yang ada istilahnya, ada delaynya. Kalau kita pencet R-nya nyala dan kemudian hilang, N-nya menyala dan kemudian hilang. Kalau misalkan gua ketik melon, nggak sampai melon, udah nyangkut. Nah, kita bisa melihat dia bisa meninggalkan setidaknya delay sekian detik. Dan gue ganti mode yang lain, ada WASD yang hanya menyala dan juga arah. Kemudian mode yang lain lagi ada yang langsung menyala. Ini ada backcrash ditambah
dan juga dikurangi. Kalau dikurangi nggak aku rasa jelek gitu loh. Kalau misalkan kalau misalkan lo tambah kan bagus jadinya ya. Kemudian lampu jadi seperti ini, jadi kurang kelihatan sebenarnya. Kalau ruangannya gelap pasti kelihatan. Dan dari Cooler Master gue merasakan penyetan juga, dan kita akan melihat review dari Cooler Master Rapid Fire ini saat bermain Dota. Let's go. Could use some help. Headshot tuh. Three shot coming now. Three shot. Kanan. Oh my god, now I see. Dari Cooler Master saat gue mencoba untuk bermain Dota menggunakan WTF, menggunakan Invoker tadi, gini, di saat mencet satu, gue juga sudah mencoba untuk rapidnya kayak gimana. Di saat gue menggunakan rapid, gue lebih memilih untuk VN F5. Kenapa? Karena di saat gue blink dagger itu WTF ya, kalau misalkan WTF mode. Kalau misalkan untuk mungkin hanya bermain normal, lebih memilih ke satu kali. Tapi kalau untuk kayak misalkan bermain CSGO, gue lebih ke VN F6 atau rapid fire-nya kedua kali. Karena dari sistem Cooler Master sendiri, dia memiliki reaktif yang cukup baik. Saat kita memencet tombol apapun yang ada di keyboard itu, reaksinya lumayan cepat. Kalau dari Blink Dagger, kalau kita bermain Quaswag tadi, gua yang bermain Quaswag bukan lo, Quaswag itu memang cukup mudah untuk kita jangkau gitu loh. Gua mencoba untuk menaruh 1, 2, 3 di bagian slot item, kemudian ada spasi juga untuk nantinya item. Di saat gua mencet satu, tangan gua ke kiri rasanya udah gampang nyampe nya. Jadi reaksi di saat kita misalkan war atau saat panik, saat kita menggunakan item slot, habis itu turun ke bawah, wadahnya itu udah tidak ada gangguan di tangan kita. Jadi respon dari tangan kita itu lebih cepat dengan profile yang ada di keyboard Cooler Master. Jadi buat teman-teman, sebenarnya kalau menurut gua pemilihan gaming gear itu tergantung kenyamanan kalian. Dan di sini gue mereview bukan untuk mengeblong nama CM Storm atau apa, atau branded enggak, tapi gue hanya berlaku untuk jujur. Apa yang gue rasakan gue sampaikan gitu loh. Jadi karena nantinya yang namanya gaming gear, bisa gue bilang investasi di dunia gaming kita. Jadi buat teman-teman, pilihlah gaming gear yang menurut kalian benar-benar membantu dalam gaming kalian. Dan gue rasa nggak mungkin ini keyboard dibuat mic test ya. Jadi itu aja sih review dari gua mengenai Quickfire Rapid E dari Cooler Master CM Storm. Gue sekali lagi dari Live Gaming Podcast mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menyaksikan review. Dan kita jangan lupa teman-teman juga bisa membeli Cooler Master di egamerworld.com. Jadi buat kalian spesifikasi lengkap di sana, ada harga juga, dan di website sih yang paling lengkap. Jadi kita akan bertemu di next review, dan next review bocoran adalah MOS. Jadi buat teman-teman mungkin lusa atau 3 hari ke depan kita akan bertemu lagi untuk di review gaming gear berikutnya. Terima kasih dan